Amelia vs Vera. Bel sekolah sudah berbunyi, semua murid memasuki kelasnya masing-masing. Di dalam kelas Amelia dan Tiara baru saja masuk dan lebih dulu Amelia ketimbang Tiara. Seperti biasa Tiara selalu masuk telat sedikit. Mel, di B sekolah lagi rame. Lu beneran dianterin Mas Daniel ke sekolah tadi pagi? Ucap Tiara. Iya. Jawab Amel singkat. Kok bisa Mel, gimana ceritanya? Ucap Tiara. Gue tadi dianterin karena kebetulan aja Tante Sonya ada titipan buat nyokap gue dan tuh orang yang disuruh anterin ke rumah dan mobil gue dipinjem nyokap. Jadi ya terpaksa gue ikut tuh orang. Gue kirain lu beneran jadi pelakor. Celetuk Tiara. Biarin aja lah, suka-suka mereka, gue mah gak ada urusan, jawab Amelia tegas. Di kantor Daniel baru saja sampai di gedung tinggi menjulang itu. Ketika turun pintu mobilnya sudah dibukakan oleh security dan para karyawan membungkuk hormat kepada sang bos pewaris perusahaan kategori terbesar itu. Memang sang pemilik merupakan sang ayah Darwin. Tapi Darwin mengelola perusahaan anak cabang-cabang dan memantau semua perusahaan, dan perusahaan utama ini dipegang oleh sang anak Daniel. Perusahaan yang bergerak di bidang properti itu sudah melesat pesat, perkembangannya sangat cepat begitu dikelola oleh sang anak. Daniel menaiki lift khusus untuknya. Memasuki ruangan kerjanya, Daniel mendudukkan dirinya di kursi kebesarannya. Tok tok tok. Ceklek. Selamat pagi bos. Ini jadwal Anda hari ini. Jack menyerahkan dokumen laporan jadwal di atas meja. Tapi Jack salah fokus pada bosnya itu. Kenapa bosnya senyum-senyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya seperti itu? Jack mengkerutkan keningnya. Bos. Panggil Jack lagi. Apa sih Jack, kau mengganggu kesenanganku saja? Jawab Daniel ketus. Bos, saya hanya menyerahkan laporan jadwal. Jawab sang asisten. Bos tidak lupakan nanti siang setelah selesai meeting jadwal bos untuk pergi mengecek pembangunan hotel yang Anda bekerja sama dengan Arman. Saya hampir melupakan itu, Jack. Jawab Daniel. Tolong kamu siapkan baju-baju saya, Jack. Saya akan langsung berangkat dari kantor saja. Ucap Daniel pada sang asistennya Jack. Baik bos, saya akan siapkan. Jawab Jack. Kemudian Daniel mengambil ponselnya dan menghubungi sang mama. Halo, assalamualaikum ma. Aku akan keluar kota selama 2 hari. Aku ada kerjaan, jadi aku tidak pulang ya. Ya sayang, kenapa? Oh ya sudah, tidak apa-apa. Kamu hati-hati di sana ya, jaga diri baik-baik. Ya udah ma, aku tutup dulu teleponnya ya. Bye mah. Daniel menutup teleponnya dan melihat lagi isi percakapan pesan yang ia kirim untuk Amelia. Bersabarlah sayang, aku akan menunggu kamu sampai lulus sekolah dulu. Daniel tersenyum senang kalau mengingat tadi pagi Amelia begitu kesal kalau dirinya menerima telepon dari seorang wanita. Apakah kamu sudah mulai tertarik padaku sayang? Gumam Daniel dalam hati. Rasanya seperti banyak kupu-kupu berterbangan di kepalaku. Daniel bersiul, segera membuka laptopnya dan memulai pekerjaannya. Di sekolah bel istirahat pun tiba. Amelia Tiara segera membereskan buku-buku ke dalam tas dan keluar menuju kantin. Begitu masuk kantin sekolah, tatapan para murid sekolah begitu mengejek Amelia. Tapi Amelia tidak menghalaunya. Amelia tetap duduk dan memesan makannya di kantin. Ada yang berbisik-bisik, ada yang terang-terangan mengatainya pelakor. Amelia tidak peduli. Karena apa yang dikatakan oleh mereka itu tidak benar adanya. Apa lo semua lihat-lihat? Gak usah kepo, lo semua jadi manusia. Urusin dulu urusan masing-masing. Ucap Tiara pada semua murid yang tengah mengejek Amelia. Udahlah, biarin aja. Gak usah ditanggepin. Jawab Amelia. Tak lama Raka dan Rian pun datang. Dan langsung duduk begitu saja di samping Amelia. Mel, di base lama lagi bahas kamu. Aku belum dapat penjelasan dari kamu loh Mel. Ucap Raka sambil meminum es jeruk Amel. Kepesen lah makan, gue lapar nih. Lu mau makan apaan? Ucap Rian menawari Raka. Oke, mie ayam 1 sama es jeruk 1. Jawab Raka. Ah, mereka aja yang so kepo ngurusin urusan orang lain. Orang Mas Daniel cuma nganterin pesanan Mama Sonya ke rumah Mama Amel. Dan kebetulan mobil Amel dipakai, jadi dia nebeng bareng Mas Daniel. Ucap Tiara menjelaskan. Amelia tengah anteng memakan baksonya tanpa peduli semua orang menatapnya. Pantesan. Jadi mereka salah paham sama kamu Mel. Tanya Raka. Amelia hanya mengedihkan bahunya sebelah dan mengangkat sudut bibirnya. Tak lama setelah pesanan Raka datang, Raka dan Rian mulai memakannya. Terdengar dari jauh ada sautan suara-suara cempreng, terdengar rupanya Jeng Pirang Paripurna tengah datang.
Sudah menjadi pelakor sekarang menjadi wanita Muren. Ucap Vera nyeletuk. Amelia menoleh dan berdiri dari duduknya. Jaga mulut lo ya. Jangan sampai menunggu kesabaran gue habis. Ucap Amelia menahan amarahnya yang bergejolak. Sedangkan para murid di sekolah menyaksikan pertengkaran yang sedang terjadi, ada juga yang merekamnya. Raka berdiri dari duduknya menenangkan Amelia. Mel, tahan ini di sekolah. Ucap Raka. Biarkan saja Raka, tidak usah kau bela perempuan pelakor dan Muren ini. Ucap Dahlia. Hei perempuan gatel, gak usah ikut campur lo. Mending dim aja, lo tuh gak diajak. Tegas Tiara dan Dahlia hanya mendengus. Terus kalau gue perempuan pelakor dan kata lo ini Muren, apa kabar dengan lo? Ucap Amelia. Gue wanita baik-baik, jelaslah. Cowok gue lo rebut, dasar tidak tahu malu. Tiara menunjuk-nunjuk muka Amelia. Dan Amelia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Oh wanita baik-baik, rupanya kalian mau tahu ya wanita baik-baik itu seperti apa? Ucap Amelia mengeluarkan handphonenya di saku bajunya dan membuka handphone itu. Coba kalian dengarkan suara siapa di sini. Ucap Amelia sambil menekan play di handphonenya, begitu ditekan. Wajah Dahlia dan Vera terlihat menegang. Deh. Ini enak sekali pak, saya mau keluar ha. Amelia, stop, hentikan. Vera terlihat tidak terima dan ingin mengambil handphone Amelia. Segera Amelia menepis tangan Vera. Gue diam selama ini bukan berarti gue takut sama lo. Tapi gue menghargai lo karena gue menganggap lo temen gue semenjak kita masuk di SMP yang sama. Tapi lo kenapa berubah semenjak 4 tahun terakhir? Gue salah apa sama lo? Ucap Amelia dengan perasaan yang begitu memburu sedang Vera sudah menangis. Gue sakit hati sama lo. Orang yang gue cintai lo rebut dari gue. Dan orang yang gue suka lebih suka ke lo. Gue udah berusaha mati-matian mertahanin orang yang gue cinta, tapi pada akhirnya dia malah milih lo. Amelia begitu terkejut dengan apa yang Vera ungkapkan. Bahkan semua yang menyaksikan itu semua pun tak kalah terkejutnya dengan apa yang Vera ini katakan. Tanpa ada yang tahu ada siswa yang tengah menyiarkan pertengkaran itu secara live, dan kejadian itu sudah menyebar kemana-mana. Maksud lo siapa yang gue rebut? Bahkan gue aja belum pernah pacaran. Jawab Amelia. Tak lama guru-guru datang dan melerai pertengkaran mereka. Amelia, Vera, hentikan. Kalian tidak malu bertengkar di lingkungan sekolah? Ini akan mencoreng nama baik sekolah kita. Ucap guru BK di sekolah itu. Amelia, Vera, kalian dipanggil kepala sekolah untuk menghadapnya. Ucap ketua OSIS di sekolah itu. Raka hanya mengelus pundak Amelia dan menenangkannya. Begitu juga dengan Tiara, dia juga tak kalah terkejutnya dengan apa yang dia saksikan barusan. Begitu juga dengan para murid yang lain yang tengah menyaksikan perdebatan itu. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe